Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai kalau ada orang tua yang mempunyai akhlak yang baik. Kemudian Allah mencintai orang tua yang mempunyai karakter yang baik, haliyah yang baik, cita-cita yang baik. Senantiasa memberikan nasihat-nasihat yang baik. Karena sudah sewajarnya kalau sebagai orang tua baik, Allah mencintai orang tua yang baik. Sudah sewajarnya. Karena apa? Karena memang batasan-batasannya sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan sebagai orang tua hanyalah tafakur, berdoa, bagaimana agar generasinya menjadi generasi yang bertakwa, generasi yang dapat menjalani, meneruskan cita-cita luhur para leluhurnya untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan masyarakat, tentunya untuk kepentingan orang banyak. Akan tetapi Allah lebih mencintai seorang pemuda yang mempunyai akhlak yang baik, mempunyai karakter yang baik. Kenapa begitu? Karena namanya seorang pemuda yang pemikirannya kadang stabil, kadang tidak. Akan tetapi ia berusaha untuk melakukan satu kebaikan, meneruskan cita-cita luhur dari leluhurnya, kemudian mencontoh amaliyah, mencontoh karakter-karakter yang mempunyai pengalaman-pengalaman yang luar biasa orang-orang sebelumnya. Pemuda yang seperti ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa yang namanya pemuda itu susah untuk berpikir dewasa. Jadi kebanyakan adalah masih kekanak-kanakan. Tapi pemuda yang satu ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemuda yang dewasa, yang meneruskan cita-cita bangsa, cita-cita luhur para pejuangnya, cita-cita luhur para ulama. Dia mengabaikan keinginan pribadinya sebagai pemudanya. Dia lebih mementingkan kepentingan umat, kepentingan masyarakat, agar dirinya menjadi orang yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Kemudian kalaupun ada suatu masalah, tentunya datang kepada orang tua yang arif untuk diberikan solusi agar yang dialaminya tidak menggunakan hal yang fatal, karena terkadang namanya pemuda hatinya panas, gampang panas. Jadi minta solusi kepada orang tua yang arif, minta wejangan, minta nasihat agar permasalahan-permasalahan itu diselesaikan dengan cara yang baik. Itu pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tua yang baik Allah cinta. Tetapi Allah lebih mencintai pemuda yang baik. Kalau orang tua rajin ke masjid itu hal yang biasa, karena sudah sewajarnya. Sholatnya rajin, zikirnya rajin, silaturahim rajin.
kemudian baca Al-Quran rajin, itu sudah wajar. Tetapi pemuda rajin ke masjid, sholatnya rajin, zikirnya rajin, silaturahim rajin, baca Al-Quran rajin, itu sulit. Dan pemuda yang seperti ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita doakan bersama, saudara-saudara, mudah-mudahan para pemuda generasi-generasi kita semuanya adalah generasi-generasi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu generasi-generasi yang soleh dan solehah, taat, beribadah, imannya mantap, senantiasa baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kepada sesamanya. Dan tentunya yang diharapkan oleh kita semua adalah menjadi pemimpin-pemimpin orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya sebagai orang tua itu adalah PR besar. Bagaimana nantinya generasi-generasi pemuda yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah generasi-generasi seperti kita. Kalau memang kita itu mempunyai cita-cita yang luhur, mudah-mudahan cita-cita luhur yang sudah kita jalankan itu ada yang meneruskannya, yaitu generasi-generasi kita. Maka doa, upaya yang maksimal yang kita lakukan diimbangi dengan berdoa, kemudian pasrah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya itu adalah tugas sebagai orang tua. Mudah-mudahan doa kita bersama dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjalankan tugasnya sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak sendirian. Dibantu oleh sang istri dengan dana yang luar biasa, harta bendanya diserahkan untuk kepentingan Islam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam syiar Islam itu adalah karena ada Khadijah di belakangnya dengan harta bendanya yang luar biasa. Kemudian juga dibantu oleh pamannya yang gagah berani. Siapapun yang merintanginya berhadapan dengan Abu Thalib, pamannya. Itu yang membentengi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentunya sangat kesulitan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memang tidak ada yang membantunya. Yang namanya sifat manusia itu tentunya butuh teman dalam seperjuangannya. Makanya Rasulullah SAW butuh kawan, apalagi kita yang memang keterbatasan keilmuan segala sesuatunya terbatas. Maka tentunya sangat butuh teman. Makanya teman seperjuangan yang seida, bagaimana cara membangun Islam, cara membangun agar Islam ini maju. Kemudian masyarakatnya ini rukun, tentram, damai. Ini merupakan tugas bersama kita. Dan itu memang adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Rasulullah itu dibantu oleh sahabat yang 4, yaitu yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq yang mempunyai karakter yang bijaksana, yang ramah, kemudian juga berharta. Kemudian dibantu oleh Umar bin Khattab, seorang yang pemberani juga berharta. Kemudian dibantu oleh Utsman bin Affan, juga adalah orang yang bijak dan juga berharta. Kemudian dibantu oleh seorang pemuda, yaitu Ali bin Abi Thalib. Itu adalah yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Dan dalam perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibantu oleh yang 4 ini. Kalau awalnya Rasulullah pertama kali diangkat menjadi nabi, itu adalah ketika dibantu oleh istrinya yaitu Khadijah. Maka dengan harta bendanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syiar Islam itu dapat mengguncang Jazirah Arab.
Kemudian dibantu oleh pamannya yang gagah berani. Syiar agama Islam mengguncang Jazirah Arab. Dan setelahnya ketika dibantu oleh 4 sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Syiar agama Islam bukan cuma mengguncang Jazirah Arab, tapi syiar agama Islam mengguncang dunia. Itulah fungsinya sahabat yang mencintai Islam, mencintai tanah airnya. Sama halnya dengan Indonesia. Dulu proklamator Indonesia juga mengatakan, berikan saya 10 orang tua yang mencintai Indonesia. 10 orang tua yang mencintai Indonesia, saya akan guncang Indonesia ini. Batasannya orang tua diberikan kepada Bung Karno yang mencintai Indonesia, maka batasannya cuma Indonesia yang diguncang oleh Bung Karno. Tapi ketika Bung Karno diberikan 10 pemuda yang mencintai Indonesia, maka Bung Karno akan mengguncang dunia. Berikan saya 10 pemuda yang mencintai Indonesia, maka saya akan guncang dunia. Itulah fungsinya, dua-duanya bermanfaat. Orang tua yang baik adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang baik lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma langkah-langkahnya kalau orang tua tentunya tenaganya, pemikirnya sudah terbatas. Karena sudah dilakukan dahulunya. Tapi pemuda